Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan Prabowo maju sebagai calon presiden di 2024. Namun seperti yang sudah kita bahas dan kita sampaikan juga bersama dengan Mas bersama saya, bahwasanya politik sangat dinamis, banyak hal yang masih bisa berubah, apalagi kalau kita mengingat dari masing-masing ketua umum, masing-masing partai ini memiliki jagoannya masing-masing. Seperti Caimin, mau maju juga sebagai cawapres, Erlangga Hartarto, PAN yang kerap menyebut nama Erick Thohir. Mas Adi, langsung saja, kira-kira siapa nanti yang akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Ya, saya ingin komentar tiga hal. Hmm. Pertama, dukungan Golkar dan PAN ini terkesan begitu mendadak ya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mereka mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum terjawab. Kenapa saya sebut mendadak? Golkar itu dalam munas mereka 4 tahun yang lalu mengamanatkan kepada Erlangga Hartarto untuk maju sebagai kandidat capres ataupun sebagai cawapres. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada munas lanjutan, tidak ada rakernas, tiba-tiba Golkar memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Itu kan pertanyaan mendasar. Biasanya keputusan politik strategis di partai itu melalui proses-proses penting di partai. Di Golkar tidak kelihatan. Tiba-tiba per hari ini menyatakan dukungan kepada Prabowo. Begitupun dengan Partai Amanat Nasional, di tengah komunikasi politik yang mereka bangun cukup intensif dengan PDIP untuk menjadikan Erik sebagai pendamping Ganjar misalnya, tiba-tiba misalnya PAN juga mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo. Ini dua tanda tanya yang seakan-akan dua partai ini begitu mendadak dukung Prabowo Subianto, itu yang pertama. Yang kedua, orang sedang nunggu what's next setelah ini. Apakah akan ada acara-acara resmi yang dilakukan oleh PAN ataupun Golkar untuk mengumumkan secara kelembagaan, secara resmi melalui kesepakatan politik di antara elit-elit partai mereka bahwa mereka fix secara definitif memutuskan the one and only yang mereka usung sebagai kandidat capres adalah namanya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dulu ketika PKB menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tak lama setelah itu PKB mengadakan rapel besar, rapat akbar gitu ya, yang mengumpulkan semua kader, semua pengurus, semua simpatisan, dan di situ dinyatakan Prabowo sebagai kandidat capres mereka di 2024. Nah, besok, lusa, dan seterusnya kita tinggal tunggu apa langkah politik yang dilakukan oleh PAN dan Golkar. Apakah akan melakukan akselerasi politik yang sama? Apakah akan ada ritual politik yang sama untuk mengumumkan secara resmi kepada partai mereka, di internal partai mereka, bahwa mereka mendukung Prabowo Subianto di 2024. Yang terakhir, what's next terkait dengan soal siapa yang dianggap layak untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Karena ketiga partai ini sampai hari ini kelihatan tetap mengusung harga mati buat kader terbaik mereka. Bagi PKB, tentu PKB lah yang dianggap paling pantas menjadi pendukung dan menjadi cawapresnya Prabowo. Begitupun dengan PAN dan Golkar, mereka punya Erick Thohir dan kemudian mereka punya Erlangga Hartarto. Inilah kerumitan-kerumitan yang saya sampai saat ini tidak terlampau yakin, sekalipun ada dukungan politik, ini tidak bisa dijamin akan sampai di 2024 kalau proposal politik masing-masing partai ini tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh Prabowo Subianto. Siapa yang bisa menjamin PKB akan tetap dengan Prabowo kalau kemudian yang dipilih itu adalah Erick Thohir? Siapa yang kemudian bisa menjamin kalau PAN dan PKB ada dengan Prabowo Subianto kalau yang menjadi pendamping Prabowo itu adalah Erlangga Hartarto? Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi ujian dari dukungan politik hari ini tentang soal siapa pendamping sesungguhnya Prabowo nanti yang akan dipilih. Saya kira di situ Mbak poin saya. Masih menjadi tanda tanya besar tentunya siapakah sosok itu yang akan menjadi pendamping dari Prabowo Subianto. Tanya besar siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya Mas Adi, dari deklarasi yang terkesan buru-buru, tidak ada angin, tidak ada hujan ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ya tentu Prabowo Subianto paling banyak diuntungkan karena ada kesan bahwa Prabowo ini mendapatkan kepercayaan dan dukungan politik yang berlimpah dari partai-partai politik yang lain dibandingkan Ganjar dan dibandingkan Anies Baswedan. Bayangkan ada tiga partai politik yang saat ini berada di bawah naungan Jokowi, koalisinya pemerintah, kemudian menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo. Kan itu yang kemudian diuntungkan. Siapa yang Ya. rugi? Yang rugi itu adalah mereka yang tidak bisa menjagokan cawapres mereka untuk bisa mendampingi Prabowo. Nah, itulah partai politik yang merugi. Tinggal kita tunggu kira-kira siapa nanti pendamping dari Prabowo Subianto.
Karena ada keyakinan kalau tidak bisa mengincar posisi Capres Prabowo, maka perolehan suara pileknya tidak akan muncul secara signifikan. Itulah yang saya sebut bahwa ada deklarasi hari ini dari Golkar dan PAN, tapi tak ada yang bisa menjamin bahwa kunci dari soliditas dukungan ini adalah soal siapa pendukung dan pendamping dari Prabowo Subianto itu. Saya kira di situ Ujian. Baik, terakhir Mas Adi, kalau kita ngomongin tadi Mas Adi bahas soal partai pemerintah, 3 ini ada di bawah Prabowo saat ini. Nah, kalau kita ngomongin soal PDIP yang saat ini hanya bersama dengan P3 begitu ya. Nah, bagaimana Mas PDIP dengan deklarasi hari ini, dengan dukungan partai-partai ini kepada Prabowo, apa pengaruhnya? Ya saya kira PDIP akan santai biasa-biasa saja karena Pilpres itu bukan soal seberapa banyak dukungan partai ya. Bukan seberapa sering dan begitu banyak partai mendukung salah satu capres tertentu. Pilpres itu bukan memilih partai, tapi memilih figur-figur kunci. Oleh karena itu PDIP sepertinya confident, sekalipun hanya ada 2 partai pemerintah yang mendukung, mereka cukup yakin bahwa Ganjar sangat layak untuk mereka pilih dan dimenangkan di Pilpres. Mengacu pada hasil pemilu 2004, SBY hanya didukung oleh partai-partai kecil, jumlahnya sedikit tapi menang. Jokowi dalam Pilpres 2014 yang lalu jumlahnya kecil dukungan partainya tapi memenangkan pertarungan. Oleh karena itu banyaknya dukungan partai tak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Kuncinya adalah pada figur. Apakah bisa menyihir pemilih ataupun tidak. Karena logika kita itu adalah one man one vote, one man one values. Itulah yang kemudian memenangkan siapa yang akan jadi presiden the next Jokowi di 2024. Terakhir ya Mas Adi, saya terakhir mulu nih kata Mas Adi ya. Oke, saya mau to be clear Mas Adi dari calon-calon yang tadi sudah kita sebutkan nama-namanya yang mau maju untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau dari Mas Adi sendiri yang paling berpotensi siapa untuk mendampingi Prabowo dan memenangkan Pilpres? Ya kalau membaca angka-angka statistik, Erick Thohir paling nasional karena Erick Thohir itu merupakan cawapres dengan elektabilitas paling tinggi dibandingkan Muhaimin dan dibandingkan Erlangga Hartarto. Tapi kan PAN sebagai pendukung Erick ini kan jumlah kursinya paling dikit dibandingkan PKB dan dibandingkan oleh Golkar. Jadi rumit sekalipun elektabilitas Erick Thohir, tapi secara kepartaian masih kalah dari Golkar dan kalah dari PKB. Overall kalau memang 4 partai ini solid dan berkoalisi, tentu ketum-ketum partai inilah yang memutuskan siapa yang dianggap layak mendampingi Prabowo Subianto. Jadi apabila Prabowo berdampingan dengan Erick Thohir nantinya yang masih kita belum tahu nih, kemungkinan PKB walk out itu ada ya Mas Adi? Siap, sangat mungkin. PKB kan sering mengultimatum Prabowo Subianto. Kalau Prabowo nggak jelas, maka akan mereka lepas. Kan itu yang sering kita dengar. Kerjasama boleh, deklarasi boleh, tapi itu tidak akan ada jaminan kalau cawapres yang diinginkan oleh setiap partai dipenuhi oleh Prabowo. Di situ ujian nyatanya. Ya, baik. Terima kasih tentunya Mas Adi untuk obrolan kita hari ini. Sudah bersama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Terima kasih atas waktunya Mas Adi dan saudara, kita akan kembali.